inilah teman-teman salah satu daripada keistimewaan para dai atau para mubaligh atau para juru dakwah zaman dahulu ya. Jadi mereka meskipun mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari masyarakatnya, dari maunya orang yang diajak, tetapi mereka tidak marah. Ya, mereka menjelaskan apa yang harus mereka jelaskan, mereka menyampaikan risalah yang harus disampaikan. Ketika kaumnya itu tidak menerima, mereka tidak marah. Bahkan Habibun Najjar yang oleh kaumnya itu kemudian diikat dan disalib, ketika dia disalib, ketika dia digantung, dia tidak kemudian melaknat kaumnya, tidak. Apa yang dikatakan oleh Habibun Najjar? Allahumma hdi qaumi li'annahum la ya'lamun. Bahkan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaumnya itu diberikan petunjuk. Ini kan berbeda dengan dai-dai atau juru dakwah hari ini ya, yang jangankan disakiti oleh umatnya, jangankan disakiti oleh jamaahnya. Kalau ngaji misalnya kemudian tidak mendapatkan bisaroh yang besar aja, mungkin sudah kecewa kan begitu. Nah, maka kita harus merefleksikan diri kita dengan contoh-contoh ulama-ulama zaman dahulu yang betul-betul berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mencari popularitas, bukan karena mencari kekayaan, bukan karena mencari kemanfaatan yang bersifat material. Bahkan ketika mereka disiksa, bahkan ketika mereka disakiti, mereka masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya ini diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lianna adata aulia illah, karena saking piro-piro adate waline Gusti Allah, iku annahum sak temene aulia iku yadauna podo ndonga sapa aulia linnasi marang menungsa bil khairi kelawan kebagusan. Wala yahdhabuna lan ora podo bendu sapa aulia alaihim ing atasen nas. Li anna sahibal ghadabi wal adawati, karena pemilik kemarahan dan kebencian la yakunu sahiba insafin, bukan orang yang memiliki kebijaksanaan gitu ya. Dikatakan bahwa salah satu daripada adat atau tradisinya wali-wali zaman dahulu adalah mereka selalu mendoakan kebaikan, tidak pernah mendoakan keburukan, tidak pernah mendoakan sesuatu yang buruk, bahkan ketika mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Tapi kalau kita coba, kita misalnya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan luar biasa. Mungkin kita akan memanfaatkan itu untuk sesuatu yang sesuai dengan nafsu kita gitu kan. Misalnya kita bisa berdoa dan doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita disakiti oleh orang, ketika kita diperlakukan tidak enak oleh orang, maka mungkin kita langsung berdoa, ya Allah, berikanlah orang itu kesulitan hidup misalnya kayak gitu. Jadi mungkin kalau kita, tapi kalau para aulia itu enggak, mereka tidak pernah mendoakan keburukan untuk masyarakatnya, keburukan untuk jamaahnya. Bahkan ketika jamaahnya itu memperlakukan mereka tidak baik, mereka masih berdoa, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikanlah petunjuk kepada pengikut saya gitu ya. Fakaifa yakunu waliyan, mongko hale kaya apa yakunu ono sapa waliyan wali Allah taala, waline Gusti Allah taala. Amma sami'tum ana toh ora padha krungu sapa sira kabeh anna Quraisyan, sak temene kaum Quraisy iku kasaru padha mecah sapa
kafir Quraisy sinan Nabi sallallahu alaihi wasallam ing untune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil hajari kelawan watu. Wa huwa utawi Kanjeng Nabi iku yad'u lahum donga sapa Kanjeng Nabi lahum marang kafir Quraisy wa yaqulu lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, ini contoh nih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya bahwa salah satu gigi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di depan itu kan pecah karena dilempar dengan batu oleh salah satu orang Quraisy, kafir Quraisy gitu ya. Tapi Nabi Muhammad yang diperlakukan sedemikian rupa itu tidak pernah berdoa supaya orang kafir Quraisy itu mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, tidak pernah. Atau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, tidak pernah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaum saya karena mereka itu melakukan hal ini atau menyakiti Nabi atau memperlakukan Nabi dengan tidak baik. Itu karena apa? Karena mereka tidak tahu. Inilah contoh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang diikuti oleh diikuti oleh para wali gitu ya. Faja'aluhu mongko podo ndadekaken hu ing Habibun Najjar fi suqil Madinati ing dalam pasare Madinah. Maksudnya setelah digantung kemudian meninggal gitu ya, kemudian diseret ke pasar ya supaya orang pada lihat ini Habibun Najjar dan 3 utusan, orang-orang yang mengajak kita untuk masuk ke agama mereka dan meninggalkan agama kita gitu ya. Wa kubruhu utawi kuburane Habibun Najjar iku bi Antokiyata ing dalam negeri Antokiyah. Jadi makamnya Habibun Najjar itu ada di satu daerah namanya Antokia di Turki. Teman-teman kalau pernah main ke Turki dan berkesempatan kapan-kapan insya Allah, itu ada satu daerah di Turki perbatasan dengan Syria, itu ada namanya ya mungkin semacam kecamatan begitu ya, itu namanya Antokia. Disitulah makam daripada Habibun Najjar dimakamkan. Wa adkhala monggo nglebokaken sapa Allah Gusti Allah taala al jannata, maksudnya ing Habibun Najjar al jannata ing surga, hatta sehingga yurzaku dan paringi rezeki sapa Habibun Najjar fiha ing dalam jannah. Wakila lan den ucapaken falamma adzabahu mongko sakwise den azab, falamma mongko sakwise diazab ngazab sapa kaum ing Habibun Najjar, sapa kaum kaum Habibun Najjar wasoro mongko dadi sapa Habibun Najjar iku muhtadiron sekarat sapa Kanjeng Nabi sapa Habibun Najjar kasyafa buka sapa Allah Gusti Allah taala an basarihi saking mripate Habibun Najjar alhitoa ing penutup waro'a lan ningali sapa Habibun Najjar al jannata ing surga. Wakila lan den ngendiaken ya sahiban nafsil mutmainnah, hei pemilik jiwa yang tenang, udkhul al jannata mlebu asira al jannata ing surga, wakun lan ono asira aminan wong kang aman min adzabillahi saking adzabe Gusti Allah taala. Fa ing dzalika mongko ing dalem mengkono-mengkono waktu kala ngendika sapa Habibun Najjar lama intaha sakwise lebar apa basirohu maksudnya setelah disiksa gitu ya, basorohu mongko meruhaken gitu ya,
sapa Allah Gusti Allah ing Habibun Najjar ilal jannati marang surga. Maksudnya setelah disiksa, setelah di macam-macam lah sampai Habibun Najjar itu meninggal, dan Habibun Najjar pada saat itu juga mendapatkan kasyaf daripada Allah Subhanahu wa taala dan bisa melihat surga. Makanya amantu bi rabbikum fasma'un qilad khulil jannah. Dikatakan bahwa masuklah wahai Habibun Najjar al jannata ing surga, masuklah ke surga gitu ya. Qala ngendika sapa Habibun Najjar, ya laita duh gawok kaumi ana sapa kaum ingsun iku ya'lamuna padha ngawuri sapa kaum ingsun gitu ya, bima kelawan barang ghafara kang ngampuni li ing ingsun sapa Robbi pangeran ingsun, wa ja'alani lan ndadekaken sapa Allah Gusti Allah ni ingsun minal mukramina saking wong kang mulya. Taman nang ngarepaken sapa Habibun Najjar bi ayya lama ing arep nyento weruh sapa kaumuhu kaume Habibun Najjar bi ayyi sababin kelawan sabab apa ghafara ngampuni sapa Allah Gusti Allah taala lahu marang Habibun Najjar wa akrama lan mulyaaken sapa Allah Gusti Allah ing Habibun Najjar. Liur hibu supaya podo seneng sapa kaum fi dinil islami marang agama Islam. Jadi teman-teman, ini lagi-lagi contoh ya dari Habibun Najjar gitu ya. Beliau tadi ketika disiksa dan akan dibunuh, beliau mengatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini kan luar biasa ya. Itu satu. Yang kedua, ketika beliau sudah disiksa dan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah untuk masuk ke surga, apa yang dikatakan oleh Habibun Najjar? Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Jadi Habibun Najjar bahkan ketika dia sudah meninggal, dia itu tidak merasa disakiti oleh kaumnya, bahkan dia masih memikirkan kaumnya dan mengatakan, ya Allah, kalau saja kaum saya itu tahu ya bahwa saya itu diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya itu diperlakukan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Habibun Najjar memikirkan itu. Jadi Habibun Najjar masih memikirkan supaya atau bagaimana supaya kaumnya itu tahu apa yang diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Kalau kita kan mungkin enggak ya. Kalau kita misalnya misalnya ada orang yang menyakiti kita gitu ya, kemudian kita dikhianati dan kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik, maka kita akan bilang apa ya? Mudah-mudahan orang itu diberikan hidup yang tidak enak kan gitu ya. Tapi Habibun Najjar enggak. Habibun Najjar malah mengatakan, ya Allah, kalau saja mereka tahu ya apa yang mereka lakukan, apa yang itu tidak benar, dan yang benar itu saya. Kalau mereka tahu saya itu yang benar, pasti mereka akan beriman kepada saya. Itu yang dikatakan oleh Habibun Najjar. Falamma mongko ari kalane kutila den bunuh sapa Habibun Najjar ghadaba bendu sapa Allah Gusti Allah alaihim marang kaum. Wa ajila lan cepet-cepet sapa Allah Gusti Allah lahum wa ajala lan nyepetaken gitu ya. Lahum marang kaum apa anik mata ing siksa. Wa amaro lan perintah sapa Allah Gusti Allah Jibril ing malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ayyuh likahum ing arab nyento ngerusak sopo malaikat Jibril. Jadi setelah Habibun Najjar disiksa, setelah 3 utusan itu disiksa, Allah Subhanahu wa taala marah berat. Jadi bukan Habibun Najjar yang marah. Jadi bukan Habibun Najjar yang kecewa. Yang marah itu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu marah, maka apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk menghancurkan itu kampung, menghancurkan negeri Antokia.